Tips untuk maba adalah jangan terlalu fokus sama outfit. Tujuan akhirnya tentu juga untuk bermanfaat untuk orang lain kalau aku ya, melalui hasil proses pendidikanku itu gitu. Kita mau ngasih tips dan experience cara menjadi mahasiswa. Apa juga yang aku sendiri sesalin, yang harusnya aku belajar ini nih pas jadi maba. Nah, mungkin Naomi duluan deh. Mungkin pertama-tama kali bagi kalian yang sebagai maba mungkin akan membayangkan gimana sih menjadi mahasiswa, bagaimana sih kita menyesuaikan dengan lingkungan yang baru. Yang mau aku highlight di sini adalah yang pertama yang harus benar-benar kalian persiapkan adalah mental dan niat kalian. Itu adalah hal yang penting. Kenapa? Pada saat kita udah tahu niat kita apa, itu akan menuju pada hal-hal yang ingin kita lakukan gitu. Selain niat, itu kita juga pada saat kita sudah menentukan atau menemukan tujuan kita untuk kuliah seperti apa yang ingin kita capai ke depannya, plannya seperti apa, itu secara nggak langsung menurut aku membangkitkan motivasi kita. Motivasi itu kan ada yang intrinsik, ada yang ekstrinsik. Yang intrinsik itu yang dalam diri tuh. Jadi dalam artian tanpa disuruh pun kita tahu nih waktunya untuk belajarnya itu seperti apa. Walaupun kita ngerasa ngedown, kita tahu caranya untuk membangkitkan lagi gitu. Tapi pada saat pertama kali kita nggak men-set up bagaimana niat kita, nggak men-set up persiapan mental kita, itu akan sulit di kemudian hari untuk mengatur segala hal. Termasuk misalkan mengatur bagaimana jadwal-jadwal kuliah atau kegiatan-kegiatan yang relatif bervariasi sebenarnya. Sebenarnya untuk kegiatan itu ya menurut aku tergantung lagi teman-teman mau yang aktif seperti apa gitu ya, mau yang menjadi mahasiswa yang akademis sekali atau misalkan untuk organisasi dan lain sebagainya gitu. Tapi poin utamanya yang mau aku sampaikan juga adalah semua itu adalah proses belajar. Jadi kalaupun di kemudian hari kalian ngerasa kayaknya kok aku kurang niat untuk kuliah ya, entah itu karena distraksi dari luar dan sebagainya gitu ya. Tapi ingat, apapun yang kalian dapat di bangku kuliah itu akan sangat berguna di kemudian hari. Makanya pada saat kita di kuliah itu harus maksimalkan apapun yang bisa kalian ikutin, apapun yang bisa kalian explore, sekaligus nyari passion dan nyari passion dan upaya kita untuk melakukan personal branding lah bahasanya di kemudian hari. Kadang tuh aku ada lihat tuh Padli, biasanya orang-orang tuh bilang menyiapkan skill, kemudian juga apapun itulah mencari jati diri dan lain sebagainya itu dimulai setelah kuliah. Tapi menurut aku itu dimulai dari kuliah. Iya. Karena banyak hal sekali yang aku sesali gitu ya pada saat keluar, pada saat menjadi sarjana gitu. Oh ternyata kenapa aku nggak dari dulu gitu ya, investasinya gitu. Jadi sekarang kayak aduh nyesel gitu sih kalau dari aku. Kalau kamu gimana? Nih kalau bicara niat, kamu dulu kemarin niatnya apa dulu kuliah? Tujuan goalnya akhirnya apa? Goal akhirnya memang tujuanku untuk membentuk pola pikir aku sih sebenarnya. Untuk kuliah itu kan pasti aku bertemu banyak orang, menambah insight baru, membentuk bagaimana aku berpikir dan sebagainya gitu. Tapi tujuan akhirnya tentu juga untuk bermanfaat untuk orang lain kalau aku ya, melalui hasil proses pendidikanku itu gitu sih kalau aku. Dulu sebenarnya kalau namanya anak SMA baru lulus sekolah ya, kalau niat tuh nggak muluk-muluk sih dulu. Tapi jujur dulu niatnya, goalnya tuh sebenarnya bukan untuk cari teman ya, kasarnya begitu. Kasar bukan cari teman, bukan untuk cari teman tuh maksudnya dulu kalau mau kuliah tuh pikiran di kepala cuma kuliah, datang, pulang. Kupu-kupu. Tapi ternyata di tengah proses itu berpikir bahwa tuh SMA nggak pernah ikut OSIS, cobalah tuh ikut organisasi, terus cobalah ikut lomba, karena memang semuanya aku mulai itu dari kuliah semua teman-teman. Jadi awalnya memang kuliah mau jadi kupu-kupu aja, ternyata jadi kura-kura, kuliah rapat gitu. Ternyata bagaimana aku menerima perubahan saat itu, impactnya ternyata besar. Selagi masih muda sih coba-coba aja dulu, habisin stok gagalnya waktu kuliah ya. Nanti kalau sudah jadi alumni nyesalnya nggak terlalu banyak gitu, walaupun sekarang masih banyak sih yang kenapa sih nggak dulu kayak gitu
gitu. Iya benar banget. Misalnya di kemudian hari guys. Iya. Kalau dari aku tips untuk maba adalah ini basic, tapi ini aku kemarin sesali. Jangan terlalu fokus sama outfit. Jujur, aku bukan orang yang fashionable, tapi hal pertama yang ku pikirkan untuk kuliah adalah baju. Dan most of the time yang kupikirin tuh baju, celana, sepatu, tas. Itu dulu yang kupikirin. Uangnya habis di situ guys. Jadi akibatnya apa? Investasi leher ke atasnya berkurang. Investasi leher ke atas tuh baca buku, ikut seminar, ikut workshop, ikut pelatihan. Jadi instead dipakai untuk terlalu mikirin outfit, lebih banyakin pas jadi maba investasi leher ke atas. Aku tuh satu hal yang aku sesalin tuh, kenapa nggak dari maba tuh rajin baca, rajin beli buku. Kenapa pas baca buku itu pas ada butuhnya aja. Kayak aku bilang ke diri sendiri pas sudah lulus S1, I'll be more mature menghadapi segala situasi di dunia kerja kalau aku banyak baca buku dari kuliah. Itu sih, jangan terlalu fokus investasinya ke penampilan. Nggak apa-apa sih kalau penampilan kan yang pertama dilihat orang gitu. Ya, dress well bagus juga, Nah, tapi itu. nggak lebih bagus lagi, akan lebih bagus lagi kalau misalkan kita invest. Jadi dalam. Iya, betul. Kamu mikirin outfit nggak sih dulu? Dulu iya karena Tapi nggak selebay aku kayaknya. karena aku mikirnya kayak akan bertemu banyak orang kan. Nah itu. Di dalam, ya jadi kalau misalkan kurang dress well itu Nah. kita aja kurang enak Iya. ngeliatnya gitu, apalagi kalau orang ngeliat kita berpakaian gitu. Itu aku mikirnya dulu gitu. Nah, tapi ya sewajarnya aja. Jangan juga terlalu war gitu. Ya rapi, jangan juga terlalu geradakan gitu. Segeradakan tuh ya jangan juga nggak terlalu dipikirin masalah outfit. Ya, Kan pertama acuh tak acuh gitu. acuh tak acuh. Kan pertama yang orang lain lihat itu di Visual. luar ya, visual. Iya, bener. Baru inside. Iya. Begitu. Jadi kalau mau sempurna harus Dalam, seimbang, luar. harus seimbang gitu. Iya. Apalagi nih dari kamu yang maba nih harus persiapin. Ya, aku juga, kadang tuh mungkin aku juga pernah sering juga kali. Kadang kita sulit untuk memprioritaskan mana sih yang harus kita kerjakan dulu. Iya. Apalagi kalau misalkan nih kita kuliah, kemudian kita ikut organisasi, itu nggak cuma satu, atau misalkan kita ikut kegiatan di luar dan sebagainya. Itu tuh kadang kita sulit nih untuk menentukan yang mana sih yang harus saya kerjakan dan sebagainya. Kadang karena kita menganggap semuanya penting, jadinya kita kayak pusing. Akhirnya pada saat kita pusing, kita beranggapan kayak, ih kenapa sih kok gini banget gitu. Padahal sebenarnya itu diatur lagi dari kitanya, bagaimana kita men-setup waktu gitu. Jadi kita harus menentukan juga mana hal-hal yang prioritas dan urgent gitu ya, itu yang kamu dahulukan. Even nih, misal itu waktunya bersamaan Kak, gimana tuh kalau misalnya waktunya bersamaan? Kalau aku pribadi, aku ngelihat benar-benar apa ya bahasanya, tujuannya ini. Misalnya di organisasi kita ada kegiatan tuh, dan kita posisinya sebagai seksi acara misal gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga harus masuk ke kelas karena kita menghadapi dosen yang memang tidak menerima untuk izin apapun gitu misalnya. Betul. Nah, kalau aku akan lebih milih untuk ke kampus. Ya, Maksudnya sama. masuk ke kelas. Kenapa? Karena aku ngerasa kalau di sebuah acara itu kan banyak orang, kita bisa mendelegasikan bentar gitu kan. Walaupun misalkan nanti setelah itu dosennya memperizinkan, ya itu akan lebih enak lagi kita untuk ke sana gitu kan. Jadi maksudnya dua-duanya seimbang kayak gitu. Jadi kita harus menentukan. Jangan sampai ngerasa kayak, ih aku kan seksi acara, aku penting banget nih gitu-gitu. Padahal sebenarnya bisa didelegasikan gitu. Terus ada hal juga yang prioritas tapi kurang belum terlalu urgent, misalnya tuh biasanya tugas kayak gitu. Jadi kerjakan tugas yang dekat dulu. Pasti kan tugasnya numpuk tuh biasanya. Kalau aku biasanya ini yang aku lakukan dari dulu sampai sekarang. Semisal aku tidak mau mengerjakan tugasnya hari itu, nggak mau diselesaikan hari itu, dan aku ngerasa ini deadline-nya masih agak lama nih gitu ya. Nah aku biasanya mensiasatinya biar sekali duduk tuh pada saat ngerjain. Kalau misalnya waktu lagi luang, lagi scroll HP, mau lihat apa itu namanya entertain dan lain sebagainya, pasti aku akan ada nyari 1-2 bahan dari internet untuk aku kumpulkan. Jadi aku pribadi punya grup WhatsApp untuk aku sendiri.
Jadi Yes, semua link, sama. Kita sendiri isinya. ya jadi semua link, semua kayak undang-undangan, kemudian juga Sama. materi dan sebagainya, atau bahkan kayak template-templatenya gitu Iya, ya. Aku taruh di situ semua, dan sebenarnya secara nggak langsung udah mengcover di dalam kepala gitu konsepnya seperti apa. Betul. Jadi pada saat buka laptop sekali kerja itu bisa. Nah, itu juga bisa apa bahasanya, kerja cerdas. Betul. Iya. Bukan kerja Nyicil keras. guys. Iya Nyicil. gitu. Karena kan kita nggak mungkin ya sibuk banget yang sampai benar-benar nggak bisa buka Betul, HP, betul. nggak bisa searching gitu. Padahal hari-hari kegiatan kita nge-scroll sebenarnya. Sibuk itu kalau dibilang sibuk sih, kalau misalnya ada bahas chat teman nih, kalau aku pribadi tergantung siapa yang ngechat dan urusannya apa. Bukan berarti semua orang sibuk, tapi tergantung prioritasnya. Iya. Ya, kamu siapa? Kalau aku pribadi ya, kalau jujur, kamu kebalas itu tergantung kamu siapa, urusannya apa gitu. Atau misalnya kalau teman-teman lagi kuliah, kadang tuh ada masalah yang misalnya terlalu pribadi, masalah. Kalau saya punya masalah nih, aku kan kura-kura juga nih sama Naomi kan kuliah rapat. Kalau punya masalah di organisasi, kalau sudah masuk kuliah ya tinggalin. Ya, toh juga tidak berpengaruh sama kelulusan kita. Nah, jadi kalau aku disuruh milih, pas waktu ada acara, ya aku mending pilih kuliah lah. Ya kan, organisasi tidak membantu aku untuk lulus lebih cepat, walaupun itu nambah CV. Iya. Gitu. Tapi aku lebih milih organisasi. Kuliah. Karena kan apa ya, proses belajar itu kan nggak cuma di dalam kelas kan, tapi kita juga butuh di luar kelas gitu kan. Betul. Karena nggak semua apa yang kita dapat di kelas itu kita dapatkan di luar, begitupun sebaliknya gitu. Iya. Jadi sebenarnya lebih ke ngambil hal-hal baiknya aja, ngambil proses-prosesnya aja. Semisal memang itu masih bisa delegasikan atau misalkan masih bisa dikesampingkan dulu gitu kan, itu nggak masalah menurut aku. Jadi jangan kita anggap semua halnya itu penting banget, artinya kayak urgent dan penting gitu. Padahal sebenarnya bisa kita pilih-pilih lagi. Karena nggak mungkin hal-hal itu bersamaan benar-benar ini, kecuali memang kamu banyak sekali mengambil posisi-posisi, itu bisa saja terjadi gitu. Tapi tetap utamakan untuk ke kelas, karena itu juga menurut aku sebagai bentuk apresiasi kepada dosen. Ya, betul guys. Iya. Sama kalau misalnya kita ngajar tuh, kayak misalnya kita masuk ke kelas tuh, kita nggak paham, tapi ada di samping itu, kalau kita masuk aja, ternyata suatu saat ilmu itu akan berguna, atau kita akan paham ilmu tersebut di kemudian hari. Itu berkahnya ilmu gitu. Walaupun ternyata organisasi kalau kita masuk kayak ilmu juga sih. Iya, ilmu juga. Kita menghargai dosen yang dituakan. Karena posisinya ada yang mengajar gitu ya, artinya betul. Beliau itu meluangkan waktu. Itu menurut aku ya, kalau aku jadi, karena aku juga dari FTIK, maksudnya dari background pendidikan, pada saat mengajar anak-anak yang mungkin kita ini udah semangat nih gitu ya, ngajar, kita udah nyiapin medianya, kita juga udah nyiapkan games-games untuk bermainnya biar meningkatkan motivasi mereka gitu. Tapi pas masuk ke kelas ternyata anak-anaknya nggak ada, atau misalkan anak-anaknya sedikit, atau misalkan kurang perhatian sama apa yang disampaikan sama dosen gitu. Jadi walaupun seboring apapun ya, aku kadang juga ya mungkin bukan boring sih, tapi lebih kayak mungkin pembahasannya berat, jadi kita kayak agak bingung gitu ya. Jadi akhirnya kita nggak terlalu ngerespon dan sebagainya. Usahakan tetap menghargai dosennya gitu sih menurut aku gitu. Iya. Oke, selanjutnya aku mau maba kalian mahasiswa baru. Untuk kalau aku dulu pakai namanya ini, aku nggak tahu ya, pas maba namanya ternyata tuh hukum tarik menarik, law of attraction. Nah, aku taunya law of attraction itu setelah mau lulus kuliah, ternyata bahasanya gitu, dan aku udah melakukan. Jadi pas maba aku itu ke toko buku tuh, toko Ajis, di Samarinda guys, namanya toko Ajis, beli papan tulis, beli pulpen, beli penghapus papan tulis yang kecil itu. Jadi dari situ aku tulis tuh mimpi aku 4 tahun. Oh ya. Aku tulis mimpi aku 4 tahun, dan aku lakukan itu semenjak sebelum masuk kuliah. Aku tulis, kasih tahu ya, salah satunya aku tulis GPA aku mau 3,5 ke atas, not less than 3,5, tapi 3,5 ke atas. Aku mau dapat beasiswa, sudah catat. Aku mau ikut event ini, aku ikut pelatihan ini, aku mau pengen lomba ini. Walaupun nggak semua terjadi, tapi yang terakhir ini semua setahu teman-teman, walaupun yang kita tulis itu tidak terjadi,
tapi itu kayak nginstal di kepala kita. Di file aku pribadi waktu itu, apa yang aku tulis walaupun tidak semua terjadi, tapi terjadi di kemudian hari. Aku kasih contoh, list impian aku terakhir itu masuk website kampus sama IG kampus. I've been trial for kayak misalnya 3 tahun, sudah coba kayak ikut lomba, ikut sana sini, ikut pelatihan, tapi nggak pernah ikut masuk IG kampus tuh. Ya. Mimpinya tuh as simply as itu gitu loh, kecil mimpinya, tapi itu sudah tak coret mimpinya itu, kan sudah semester 8. Nah, pas saya coret kan, 7. Saya coret, ternyata kejadiannya itu semester 7 masuk IG kampus, dan ternyata apa yang aku tulis most of the time itu kejadian, walaupun tidak saat itu, tapi saat nanti gitu. Nah, itu namanya hukum daya tarik, law of attraction. Apa yang kita niatkan, apa yang kita rencanakan, itu kalau kita nggak tulis, itu kejadian untuk jadi realita, kenyataan itu sulit. Itu jadi aku sih rencanakan, ditulis. Iya, benar. Aku juga punya pengalaman sama dengan Pak Deli, tapi aku ini dalam bentuk keselibat kata aja, artinya kayak nggak sengaja nyebut itu. Atau word of affirmation-nya di gitu. Ya, sebenarnya aku juga tipe orang yang suka nulis gitu. Tapi ada beberapa momen, kadang kalau misalnya aku ngelihat suatu role model gitu ya, atau misalkan kegiatan, itu aku kadang suka nyebut di dalam hati, kapan ya aku bisa gitu. Ini kejadian pada saat aku waktu ikut BUAF waktu itu. Jadi kalau di kampus Kalimantan tuh ada ini, apa namanya, biasanya setiap tahun akan ada konferensi untuk para sarjana para mahasiswa sarjana gitu. Nah, jadi waktu itu sebenarnya aku udah dapat info dari maba waktu itu. Ya, tapi memang karena aku nggak tahu, belum ada pengetahuan, jadinya belum berani untuk. Padahal diajain di kampus itu yang pertama kali tuh. Nah, jadi habis kayak gitu, nggak lama aku melihat bahwa ada beberapa kakak tingkat aku yang dapat penghargaan waktu itu. Ada yang dapat best paper, ada yang dapat best presentation gitu. Aku cuman waktu itu ngomong kayak, aku bisa nggak ya kayak mereka gitu. Dalam artian sebenarnya aku niatnya buat belajar juga kan, artinya semoga nanti kalau misalnya aku bisa masuk ke dalam hal-hal yang seperti itu juga bisa kasih manfaat ke orang yang banyak gitu. Ternyata itu di 2 tahun selanjutnya kejadian gitu. Jadi maksudnya gini, sebenarnya menurut aku juga, menurut aku law of attraction ini sebagai bentuk doa kita gitu. Jadi kalian itu, kita tuh harus membiasakan diri untuk ngomong-ngomong yang baik kepada diri kita. Jadi nggak cuma ke orang lain, tapi ke kita diri kita juga gitu. Kalau misalkan kalian ngerasa capek mengeluh nggak apa-apa gitu, tapi menurut aku jangan sampai sekalipun mengeluarkan kata-kata yang membuat kita itu down gitu. Nah, kita kalau misalnya down itu sulit untuk memaksimalkan melakukan kegiatan secara optimal menurut aku. Dan juga gini, kalau misalkan kita biasanya sama kayak Fadli tuh kan dicatat tuh kan, otomatis kita itu ini secara nggak langsung semesta itu akan menunjukkan kita jalan menuju itu. Nah, itu bahasanya teman-teman, itu bahasanya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih nggak percaya, dicoba aja dulu gitu. Karena juga ada tuh teman-temanku yang kayak dia mau jadi mahasiswa terbaik gitu, akhirnya karena dia itu impiannya dia, jadi dia berusaha untuk study hard, berusaha untuk mengoptimalkan belajarnya dan sebagainya, akhirnya dia juga jadi mahasiswa berprestasi, mahasiswa yang terbaik gitu ya. Dalam artian itu memang sudah diinvestnya gitu. Jadi nggak apa-apa kalian mau berandai-andai dulu, tapi tetap jangan cuma berandai-andai. Dilakukan agar menuju itu dengan cara ya belajar, entah itu kita ngikut kegiatan atau misalkan ngikut organisasi-organisasi yang benefitnya luar biasa, atau misalkan ikut kayak pelatihan dan sebagainya, itu sebagai penunjang menurut aku. Oke, kalau kalian maba punya impian banyak, impiannya ditulis, kalau kalian melakukan kesalahan, it's okay. Dari dulu kayak pribadi kayak terlalu nge-push diri sendiri itu terlalu keras gitu, kayak push myself too hard gitu, sehingga aku melupakan satu hal, kita punya impian boleh, tapi menikmati masa kini itu harus kayak gitu ya. It's okay untuk melakukan kesalahan karena kita manusia gitu.
Jadi maafkan diri sendiri. Oke lah, karena namanya kita mencoba gagal. Tapi kalau saat gagal tidak berhasil, nggak apa-apa. Kita di dunia kan cuma ada satu Fadli dan cuma ada satu Naomi. So, jadi diri sendiri dan ya jadi pemeran utama lah di kehidupan kita sendiri. Betul, aku juga keras banget dulu sama diri aku, dan itu aku mulai melemahkan diri aku, artinya aku nggak terlalu untuk menggebu-gebu seperti apa yang ambisi yang benar-benar membara ya. Karena capek. Iya gitu. Capek. Jadi aku itu tuh baru benar-benar kayak feel santai gitu pas di semester 5 gitu. Jadi kayak semester 1 aku tuh kayak berat banget sebenarnya. Diri sendiri yang naruh pressure ke diri sendiri sebenarnya. Aku harus belajar nih, aku harus belajar banyak. Pokoknya aku harus lebih bisa menonjol gitu. Gitu dulu. Ini adalah zaman-zaman jahiliyah, tidak boleh diikutin. Gitu. Ternyata semakin kesini, ya sebenarnya kalau misalkan kamu gagal, ya bukan berarti kamu gak sukses, itu belum berhasil aja. Memang bisa jadi akan ada hal baru yang lebih luar biasa lagi yang ditujukan kepada kalian. Gitu. Jadi jangan lupa untuk eksplorasi juga. Jangan cuman kuliah, kita diem menyimak, itu bagus. Tapi kalau alangkah lebih baiknya kalau misalkan kita mengeksplor gitu. Jadi nggak cuman diberi asupan ya bahasanya. Betul. Nah, tapi kita harus cari terjun lagi lebih dalam menurut aku.